Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Rianti. Di sini dalam tugas besar C, saya akan menjelaskan mengenai sistem reservasi tiket kereta api Malabar. Jadi flowchartnya itu kurang lebih seperti ini. Pertama di sini ada start. Dari start itu kemudian kita bisa pilih ke menu. Jadi menu di sini saya gambarkan dengan warna hijau ini. Pilihan menunya yang pertama ada tambah data, ubah data, tampil data reservasi, hapus data, dan yang terakhir adalah keluar, jadi data reservasi dan keluar. Kemudian di sini untuk yang pertama tambah data. Jadi kita habis milih misalkan tambah data, kemudian masuk ke proses tambah data di sini, dan dari proses tambah data itu hasilnya adalah data reservasi. Jadi dari tambah data kemudian masuk proses dan outputnya adalah data reservasi. Kemudian di sini setelah kita selesai inputkan itu kita masuk lagi ke pilihan di sini tambah data lagi atau tidak. Kalau apabila nambah data lagi maka dia akan proses kembali ke tambah data. Jadi dikasih pilihan adalah angka 1. Kemudian yang selanjutnya adalah proses untuk ubah data. Jadi ubah data itu yang pertama masuk dulu ke proses cari data, maksudnya data dengan kode berapa yang mau dihapus, misalkan seperti itu. Kemudian outputnya data yang dicari, kemudian masuk ke proses ubah data, kemudian baru dia outputnya adalah data yang udah diubah. Setelah apabila data berhasil diubah, dia terdapat pilihan lagi untuk kembali ke start, dan di start itu terdapat menu, kita dapat kembali ke menu pilihan lagi. Kemudian selanjutnya adalah untuk tampilkan data. Jadi ditampilkan data ini melakukan rekap semuanya. Jadi prosesnya langsung tampil data, kemudian yang outputnya adalah data reservasi semuanya. Jadi semacam rekap semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk proses hapus data dari start. Kemudian dia misalkan milih menu pilihan hapus data, kemudian masuk ke proses cari data, data mana yang mau dihapus, dimasukkan kodenya misalkan seperti itu. Kemudian baru dia setelah cari data, outputnya data merupakan data reservasi yang dicari, kemudian baru masuk ke proses hapus data. Setelah data dihapus, dia bisa juga kembali ke start. Kemudian yang selanjutnya adalah cari data. Di sini proses cari data itu prosesnya adalah di sini misalkan kita dari start, kita milih menu pencarian, kemudian di sini masuk ke input dan masukkan kodenya, kode data yang dicari, kemudian baru masuk ke proses cari datanya, dan outputnya adalah data reservasi yang dicari. Jadi dari keseluruhan proses yang di dalamnya ada pencarian, kayak misalkan tadi ubah data, kemudian hapus data, itu alur pencariannya adalah seperti ini. Jadi kita harus masukin kode dulu, masukin kode data yang dicari, inputannya, kemudian baru masuk ke proses cari data. Setelah itu baru masuk ke outputnya adalah data reservasi. Kemudian yang terakhir adalah pilihan keluar. Jadi ini prosesnya adalah close aplikasi aja, dan dia langsung juga bisa ke finish kalau kita misalkan pilih keluar gitu. Jadi untuk programnya adalah sebagai berikut. Yang pertama-tama yang akan saya jelasin di sini, kita masuk dulu ke fungsi main ya. Jadi di dalam fungsi main ini kita bikin perintah-perintah output untuk mencetak tampilan awal programnya. Jadi yang pertama di fungsi main kita kasih kondisi bool bendera, kondisi adalah false, kemudian integer pilih,
kita kasih kondisi while bendera kondisinya false, maka akan dijalankan perintah di dalam filenya ini. Jadi perintahnya itu mencetak program reservasi tiket kereta api Malabar ini. Kemudian di bawahnya juga dicetak pilihan-pilihannya. Yang lain tuh antara lain cek kursi, isi reservasi, edit reservasi, hapus reservasi, cetak rekap reservasi, cari data reservasi, dan keluar. Itu merupakan pilihan-pilihan menunya. Kemudian kita kasih juga pilihan di sini fungsi scan untuk menampung variabel pilihan yang diinputkan ke variabel pilih. Jadi nanti input variabelnya itu disimpan di variabel pilih, kemudian dicek di sini case. Apabila user menginputkan 0, maka dia akan keluar seperti yang diketikkan di sini. Terus apabila pilihannya case 11, ini nanti adalah untuk menampilkan kursi. Jadi cek kursi keretanya itu atau apakah masih kosong atau tidak. Kemudian case 1 ini untuk isi data reservasi kereta. Jadi nanti kita manggil fungsi isi reservasi. Maksudnya saya akan jelaskan nanti. Terus kemudian juga ada di sini edit reservasi, kemudian hapus reservasi, dan cetak rekap. Kemudian yang terakhir adalah cari pembelian. Untuk itu kita ke fungsi yang pertama dulu aja, yaitu cek kursi. Untuk cek kursi di sini saya menggunakan array 2 dimensi. Jadi kursi-kursinya itu dimasukkan ke deklarasi array ini. Jadi yang arraynya adalah reka. Kemudian di sini 1 ini merupakan kolomnya dan 4 itu merupakan jumlah barisnya. Jadi nanti terdiri 1 ini merupakan gerbongnya dan 4 ini merupakan nomor kursinya. Kemudian masuk ke ini fungsi tampil. Di fungsi tampil ini sama seperti biasa, yaitu pengembangan array. Di sini untuk mencetak ketersediaan gerbong dan nomor kursi. Jadi kita bikin perulangan di sini for integer i sama dengan 0 atau dimana dari sama 0, i kurang dari 1. Kemudian i++ for integer j sama dengan 0, j kurang dari 4, j++ di sini menyesuaikan dengan deklarasi array yang sebelumnya. Jadi jumlah kolomnya adalah 1 dan jumlah barisnya adalah 4. Kemudian yang dicetak adalah di sini data gerbong i, data dan nomor kursi j-nya, kemudian array isi array k i j-nya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi booking. Jadi yang masih terkait itu adalah fungsi booking, dimana fungsi booking ini untuk kalau misalkan user itu mau ngebooking kursi, dia masuk ke fungsi booking ini. Jadi nanti akan dicetak gerbong dan kursi. Kemudian di sini sama itu bikin perulangan for. Kemudian di sini perintah untuk inputan gerbong mana yang dipilih, kemudian nomor kursi berapa yang dipilih. Kemudian di sini untuk inputan bookingnya itu user harus menentukan 1 agar datanya yang di array itu bisa berubah jadi 1, yang artinya kursi tersebut sudah di booking. Kemudian lanjut ke yang menu kedua, yaitu adalah isi data reservasi tiket kereta api. Di sini kita langsung masuk aja ke fungsi reservasi, dimana fungsinya yang merupakan ini. Sebelum masuk ke fungsi reservasi, di sini kita bikin dulu fungsi cek ruang. Jadi di dalam fungsi cek ruang ini, maksudnya saya memberikan batasan jumlah inputan adalah sebanyak 5 kali aja. Itu dari integer kode sama dengan 0. Ini merupakan deklarasi variabel kode dan nilainya adalah 0. Kemudian blue bendera sama dengan false ini merupakan
apabila kondisinya false, kemudian dia akan masuk ke peruangan ini. Jadi di peruangan ini tuh integer i sama dengan 0, integer i kurang dari 5, plus di sini untuk mengecek kondisi apabila list reservasi i dot harga tiket sama nilainya adalah 0 dan list reservasi i dot jumlah tiket sama dengan 0, maka kode sama dengan i dan bendera sama dengan true. Kemudian dapat tabrik untuk mengakhiri proses. Di sini apabila bendera ini sama dengan true, itu akan dia return mengembalikan nilai ke kode. Kemudian apabila tidak, dia akan return 5. Kemudian kembali lagi ke isi reservasi. Di sini setelah tadi manggil cek ruangnya, itu kemudian nilai ini kan sama dengan ngambil dari cek ruang. Kemudian dari apabila i lebih dari sama dengan 0 dan i kurang dari 5, maka yang akan dijalankan perintah di dalam if ini. Jadi ini merupakan perintah-perintah untuk inputan seperti biasa. Di sini misalkan yang pertama ini adalah masukkan ID penumpang pakai fungsi scan. Di sini tipenya string. Kemudian list reservasi ini diperoleh dari deklarasi array di sini. Jadi kita sebelum bikin deklarasi arraynya itu, kita bikin struct dulu. Kita kasih nama struct reservasi. Kemudian di sini variabelnya di dalamnya ada char ID penumpang, char nama penumpang, dan seterusnya. Kemudian baru kita bikin variabel array di dalam struct reservasi. Jadi variabel ini dalam struct reservasi nanti bisa dipanggil dalam list variabel array list reservasi. Kemudian kita kembali lagi ke isi reservasi. Jadi tadi inputannya itu disimpan di dalam ini variabel array dengan indeks i, kemudian disimpan dalam variabel di struct reservasi dengan variabel ID penumpang. Seterusnya juga sama seperti itu. Kemudian di sini kita manggil juga fungsi tampil dan booking. Ini fungsinya waktu kita mau nginputin tiket itu, kita ngecek dulu apakah nomor kursi yang akan dibantu masih ada nggak ketersediaannya, seperti itu. Jadi tampilin dulu kursinya, kemudian kita booking dan inputin di sini kursi yang di booking gitu. Kemudian ke selanjutnya yaitu untuk edit reservasi. Di sini untuk edit reservasi itu pertama-tama kita deklarasikan variabelnya dulu, integer kode. Kemudian di sini integer kode itu untuk menyimpan masukan kode yang dicari, kemudian dia dimasukkan ke dalam kondisi if ini. Di sini jadi dia manggil data yang disimpan di dalam variabel array list reservasi dengan indeks kode berikut dan di dalam variabel ID penumpang, kemudian panggil di sini. Setelah itu yang di bawah ini merupakan dia untuk menyimpan isi variabel atau value variabel sementara pakai fungsi strcopy. Di sini maksudnya adalah untuk mengopi value dari variabel list reservasi kode.id penumpang ke variabel ID penumpang E. Jadi seperti itu.
Kemudian di sini juga terdapat kondisi bool bendera sama dengan false, atau apabila bendera sama dengan false, maka dia akan dijalankan perintah di dalam while ini. Jadi akan dicetak pilihan editingnya. Untuk pilihan editingnya itu kita bisa edit ID penumpang, habis itu ada nama, nomor kursi, kelas, dan seterusnya. Kemudian di sini pilihan case 0 untuk batal edit, kemudian case 1 untuk masukkan ID penumpang baru. Terus nanti jadi tuh yang kita inputkan itu akan disimpan di variabel ID penumpang ini maksudnya disimpan ke variabel yang baru. Kemudian setelah kita inputkan dan disimpan di variabel yang baru, kemudian kita untuk perintah editing atau simpan editing itu kita manggil case 9 di sini. Jadi isi dari value dari variabel tadi yang menyimpan masukan yang di atas tadi itu dengan fungsi strcopy ini atau mengcopy isi stringnya itu akan dikopikan di dalam variabel reservasi dengan indeks kode ini dan disimpan dalam variabel ID penumpang. Jadi seperti itu. Yang untuk integer dia penulisannya berbeda, yaitu nomor kursi ini merupakan variabel barunya, kemudian dia diisikan dengan nilai dari variabel array dengan indeks x atau indeks kode x yang disimpan dalam nomor kursi. Kemudian kalau udah diklik atau dipilih case 9 itu akan keluar keterangan editing berhasil. Kemudian untuk default di sini pilihan invalid atau misalkan masukan identitas yang dimasukin user itu nggak ada di pilihan, makanya dia akan masuk ke default dan mencetak pilihan invalid. Kemudian selanjutnya adalah untuk hapus reservasi. Jadi hapus reservasi itu di sini adalah yang pertama-tama untuk menghapusnya kita harus cari dulu datanya yang mau dihapus. Kemudian setelah datanya keluar, di sini masuk ke kondisi bool bendera sama dengan false, ini pilih while bendera sama dengan false. Apabila benderanya false, di sini akan masuk ke perintah dalam while ini. Di sini akan dicetak Anda yakin dihapus untuk 1 pilihan ya dan 2 pilihan tidak. Jadi untuk menghapus value-nya itu mudah sekali, itu dengan kita copy stringnya aja, pakai strcopy. Di sini isi dari kita masukin variabel array dengan indeks kode edit ini, dan value yang disimpan di ID penumpang dikopikan dengan petik 2 ini yang di dalamnya tidak ada karakter stringnya, karena di sini fungsinya adalah untuk mengcopy string kosong, jadi supaya value yang disimpan itu bisa kehapus. Sedangkan untuk yang integer itu langsung manggil variabel array-nya dengan indeks kode edit ini ya, dan value yang disimpan di nomor kursi, variabel nomor kursi itu diganti sama dengan nilainya sama dengan 0, dan seterusnya seperti itu juga. Selanjutnya adalah untuk cetak rekap. Di sini cetak rekap itu kita cuman manggil aja data yang udah diinputkan dan disimpan di variabel tadi. Jadi di sini tuh pakai fungsi integer total sama dengan 0, ini bukan deklarasi variabelnya. Kemudian ini headernya dicetak kayak dibikin semacam tabel gitu. Jadi yang dicetak itu nanti adalah nomor,
kemudian kode, kemudian ID penumpang, nama penumpang, nomor taksi, dan seterusnya. Jadi untuk memanggilnya itu sama aja kita bikin perulangan di array. Di sini empat fotonya sama yang kita inputin. Kemudian di sini kita panggil print, pakai print cetak. Untuk kodenya yaitu i+1, kemudian untuk maksudnya nomornya i+1 dan kodenya adalah i. Kemudian yang lainnya itu misalkan kita manggil variabel array dengan indeks i dan variabelnya id penumpang, jadi manggil isi dari yang disimpan di variabel id penumpang ini. Kemudian untuk total di sini merupakan untuk menjumlah semua total reservasi, yaitu menjumlah harga tiketnya. Jadi sini pakai total plus sama dengan list reservasi dengan indeks i dan harga tiket. Jadi mengambil value dari harga tiket, kemudian dijumlahkan semuanya dan ditemukan harga total. Untuk bawahnya ini sama fungsinya, karena di atas terlalu panjang maka saya taruh di bawahnya. Kemudian yang di bawah ini merupakan untuk dia mencetak totalnya itu, manggil totalnya. Selanjutnya adalah untuk di sini yang terakhir adalah pilihan case 5, yaitu cari data reservasi. Untuk pencarian ini sama aja dengan pencarian yang misalkan kita mau edit dulu terus untuk pencarian tadi, jadi sama aja. Kita ke fungsi cari pembelinya. Jadi sama aja, kita masukin kode data yang dicari, kemudian nanti akan ditampilkan dicetak pakai fungsi print ini, yaitu manggil variabel array dengan indeks data yang dicari dan value adalah value yang disimpan di dalam variabel id penumpang. Jadi seperti itu. Jadi di dalam aplikasi untuk reservasi tiket kereta api ini ada 5 fitur. Yang pertama isi reservasi, kedua edit reservasi, ketiga hapus reservasi, 4 cetak rekap reservasi, dan kelima cari data reservasi. Kemudian fitur tambahannya yaitu adalah cek kursi. Dimana cek kursi ini fungsinya sama kayak misalkan kita mau ngecek apakah ketersediaan gerbong dan kursinya itu masih ada gitu. Sama seperti di kalau kita mau booking misalkan kereta api, tiket kereta api, jadi cek dulu ketersediaan kursi dan kursinya gitu. Di sini kita bisa masukin pilihan. Yang pertama kita isi reservasi dulu aja, kita ketikkan pilihan 1. Di sini akan keluar isi data reservasi tiket kereta api Malabar dan masukkan ID penumpang. Misalkan kita masukin ID-nya adalah 123, kemudian namanya adalah Nita, kemudian akan keluar di sini pilihan lokomotifnya. Di sini saya cuma kasih satu pilihan, yaitu cuma Malabar aja karena untuk contoh aja. Di sini nama KA-nya kita ketikkan Malabar, kemudian harga tiketnya adalah 190.000. Kemudian kelasnya adalah bisnis. Setelah itu tekan enter. Kemudian di sini masuk ke ketersediaan gerbong dan nomor kursi. Jadi kita cek dulu ini data gerbong dan nomor kursinya. Di sini masih 0 semua, artinya masih kosong semua dan bisa di booking. Di sini yang pertama gerbong 0, nomor kursi 0, gerbong 0, nomor kursi 1, gerbong 0, nomor kursi 2, dan gerbong 0, nomor kursi 3. Di sini misalkan kita masukin input mau booking gerbong 0 dengan nomor kursi misalkan adalah 2. Kita untuk booking kita inputkan 1 untuk, terus kita di sini masukkan lagi nomor kursinya adalah 2 sesuai yang di kode booking. Kemudian kita masukin lagi yaitu tanggal keberangkatan, misalkan tanggal 19 Juni 2015. Kemudian jamnya adalah 09.00, stasiun asal Bandung, kita singkat BBG,
stasiun tujuan misalkan Blitar yaitu BLT. Kemudian ditekan enter, di sini akan keluar lagi perintah. Kita di sini akan coba untuk cetak rekap reservasinya dulu. Jadi setelah dicetak, di sini keluar pertama adalah nomor, terus kode, ID penumpang, nomor kursi, lokomotif, dan tarif. Yang pertama nomor 1, kodenya adalah 0, ID penumpangnya 123, nama Nita, nomor kursi yang dibooking adalah 2, lokomotif Malabar, tarifnya adalah 190.000, dan kemudian di sini kelasnya bisnis, tanggal keberangkatan 19 Juni 2016, jam keberangkatan jam 9, stasiun asal Bandung, stasiun tujuan Blitar. Kemudian totalnya di sini adalah total kerugian 190.000. Kemudian kita cek kursi yang udah di booking tadi untuk ngecek aja gitu statusnya seperti apa setelah di booking. Pilihan yang kita masukin adalah 11 untuk cek kursinya. Setelah di enter, di sini ketersediaan gerbong dan nomor kursi. Data yang di booking tadi adalah gerbong 0 dan nomor kursi 2. Di sini kondisinya udah berubah jadi 1, jadi nanti ini udah nggak bisa diisikan lagi, jadi seperti itu. Untuk misalkan input selanjutnya dia harus masukin yang statusnya ini masih 0. Kemudian kita coba untuk yakni edit data reservasinya. Masukkan kode data yang dicari, kodenya adalah 0. Dan setelah kita ketekan 0 akan keluar di sini hasil pencariannya. Jadi data reservasi tiket kereta api Malabar dengan ID yang kita inputkan tadi, nama penumpang Nita, nomor kursi 2, nama KA Malabar, dan seterusnya. Kemudian di sini keluar pilihan editing. Di pilihan editing ini kita bisa milih jadi apa yang mau diedit. Misalkan sekarang yang mau kita edit adalah stasiun asal, yaitu pilih nomor 7, masukkan stasiun asal baru. Tadi kan awalnya stasiun asalnya adalah BDG atau Bandung, kita jadi masukkan Kiara Condong KRC. Kita tekan enter. Untuk simpan editing kita masukkan pilihan 9. Kemudian akan kalau dia berhasil diedit akan keluar editing berhasil. Coba kita cek aja di nomor 4, yaitu cetak rekap reservasi. Kita cek dulu apakah udah berubah. Di sini stasiun asalnya adalah berganti menjadi KRC, awalnya adalah BDG atau Bandung. Untuk yang data lainnya tetap menyesuaikan, isinya sama. Kemudian selanjutnya untuk yakni hapus reservasi, kita masukkan pilih menu 3 untuk hapusnya. Di sini akan keluar yaitu judulnya hapus data reservasi tiket kereta api Malabar, masukkan kode yang dicari yaitu 0. Kita tekan enter. Di sini yang akan dihapus adalah datanya ini, ID penumpang 123, nama kursi, nama penumpang Nita, dan seterusnya. Anda yakin dihapus? Kalau ya tekan 1, kalau 2 tidak. Terus kita masukkan 1 untuk pilihan yes. Dan kita cek lagi apakah udah terhapus atau belum. Kita lihat di cetak rekap reservasi. Di sini hasil rekapnya adalah ini, rekap reservasi tiket kereta api Malabar, dan di sini datanya adalah kosong, jadi kosong semua, dan totalnya pun 0 karena udah dihapus tadi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita mau menginputkan, tadi kan maksimal saya batasin 5 data, jadi kita coba yang misalkan inputkan 2 data. Misalkan udah ada data seperti ini, seperti yang tadi kita hapus tadi. Kemudian kita coba untuk inputkan lagi data yang kedua, yaitu dengan isi reservasi lagi.
kita masukkan ID penumpangnya itu misalkan di 456, namanya adalah Ovi, kemudian nama KA nya Malabar, harga tiketnya adalah 190.000, kelasnya bisnis, kemudian ini di sini keluar ketersediaan gerbong dan nomor kursi. Jadi tadi yang nomor kursi 2 itu udah ke booking, jadi kita masukin pilihan yang lainnya. Input gerbongnya 0, misalkan nomor kursi dia memakai yang urutkan 0, kemudian booking inputkan 1, kemudian nomor kursi yang dipilih adalah 0, kemudian tanggal keberangkatan misalkan 10 Jul 15, kemudian jam keberangkatan 10.00, stasiun asal misalkan Tugu atau TG, stasiun tujuan BLT, kemudian kita cetak rekap reservasinya untuk lihat apakah yang kita inputin terakhir udah masuk atau belum. Nah, di sini udah ada 2 inputan. Yang inputan yang kedua yaitu nomor 2, kodenya 1, ID penumpangnya 456, nama Ovi, nomor kursinya 0, lokomotifnya Malabar, tarifnya 190.000 sama, dan seterusnya sama seperti yang kita inputin. Dan di total ini terjadi perubahan, yaitu penambahan karena ada 2 penumpang dan tarif ada 2, di sini ada 2 tarif, yaitu ditambahkan kedua tarif tersebut totalnya adalah 380.000. Kemudian kita misalkan mau cek di sini kursinya apakah tadi yang kedua udah ke booking gitu. Nah, di sini nomor kursi 0 itu udah ke booking, dan nomor kursi 2 juga udah ke booking karena ada 2 penumpang yang udah nge-booking tadi. Jadi seperti itu. Fitur yang terakhir yaitu cari. Tadi kan misalkan kita udah inputin data gitu, terus kita di sini mau cari datanya, itu tinggal kita masuk ke pilihan 5 yaitu cari data reservasi, kemudian di sini keluar masukkan data yang dicari, misalkan data ke 0. Ini data yang kita cari adalah berikut sebagai berikut. Dia di penumpang 123, nama penumpang kita, nomor kursi 2, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Terus kalau lanjut lagi kita bisa inputin pilihan yang lainnya. Jadi seperti itu.